Bismillahirrahmanirrahim. Wala bifathin alaihi. Wala bifathin lan ora kelawan ngilingake alaihi ngatasi imam, ail imam tegese imam salat. Idza tawaqqafa nalikane mandek sapa imam fiha ing dalem qiraah bi qasdil qiraah kelawan nejo maca Quran. Walau ma'al fathi senajan sertane ngilingake. Wa mahalluhu ta'i panggonane fathun kama qala kaya oleh ngucap sapa syekhuna iku in sakata lamun meneng sapa imam wa illa lamun ora in sakata qata mongko pedhot apa fathun al muwalah ing nuli-nuli wa taqdimu nahwi subhanallah utawi disiake padane lafaz subhanallah qoblal fathi dalam sadurunge ngilingake iku yaqtauha bisa mutus apa takdim ing mualah alal aujah ing atase qaul kang den wajhake li annahu kana sak temene qaul subhanallah hina idzin ing dalem anggono-ngono kutima iku bimana tanabbah ngawan nganggo manane tanabbah ilinga sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bi fathin alaihi, melanjutkan pembahasan tentang Fatihah ya, pembacaan Fatihah. Wala bi fathin alaihi ail imam. Maksudnya wala ini atofnya kemana? Dalam syarahnya dijelaskan ay la yu'idu al-Fatihah bi fathihi ala imamihi. Maksudnya tidak perlu mengulangi bacaan Fatihah dengan sebab dia mengingatkan bacaan Fatihahnya imam. Dengan tujuan mengingatkan bacaan Fatihahnya imam. Paham nggih? Jadi ketika dia baca Fatihah, imam juga baca Fatihah, Fatihahnya imam salah. Kemudian dia mengingatkan. Misalkan dibaca siratil ladzina, kemudian makmumnya berhenti sebentar baca Fatihah, memutus tadi, kemudian dengan mengingatkan imam siratal ladzina an. Lah, kemudian dia melanjutkan lagi Fatihahnya, itu tidak masalah. Paham? Jadi dia mengingatkan imam itu dengan memutus Fatihahnya, ini tidak sampai membatalkan Fatihahnya. Karena ada kemaslahatan dalam pembacaan qiraah atau dalam pembacaan seorang imam yang salah. Paham ya? Seperti itu. Kemudian idza tawaqqafa fiha biqasdil qiraah. Ketika seorang imam itu berhenti dalam qiraah dengan tujuan untuk membaca Al-Quran walau al-fathi, meskipun disertai dengan peringatan dari seorang makmum. Wal murad bi fathihi alaihi talqinu alladhi tawaqqafa fihi. Yang dimaksud dengan istilah fathun itu bukan fathah tapi talqinuhu ya. Talqinuhu nopo marai imam alladzi tawaqqaf alaihi, imam yang misalkan dia berhenti tidak bisa meneruskan. Misalkan ono imam maca surah sing dawa-dawa hal ataka hadis surga syauju yauma idzin wa syamam tengah-tengah jalan mandek. Dia enggak bisa meneruskan. Kemudian ada makmum yang memutus Fatihahnya kemudian dengan tujuan mengingatkan imam dalam bacaan yang tersendat. Ya, paham ya? Jadi misalkan imam baca hal atak hadisul ghosya, di tengah-tengah itu mandek, dia nggak bisa meneruskan. Nah, makmumnya waktu itu dalam keadaan membaca Fatihah. Sebelum selesai bacaan Fatihah, tahu imamnya tidak bisa meneruskan, makmumnya kemudian mengingatkan dengan bacaan itu. Setelah itu dia meneruskan lagi Fatihahnya, tidak masalah. Hanya tidak sampai terputus dan tidak sampai diwajibkan untuk mengulangi Fatihahnya. Paham nggih? Bisa sampai sakmono, Pak. Fathul Mu'in itu sampai sakmono bahasa. Bahasa sampai ngoten. Wa mahalluhu kama qala syekhuna in sakata. Wa illa qata al muwalah.
Yang menjadi titik tekan mengingatkan itu adalah insakata, ketika imam dalam keadaan diam. Kalau misalkan imam itu tidak diam, maksudnya masih mengulangi lagi, kemudian mengulangi baca yang salah, itu nanti akan terputus. Lah ketika imam dalam keadaan berhenti, berarti dia lupa kan? Lah kui mau elingno ora masalah, bacaanmu gak perlu untuk diulang. Tapi lah imam gak mandek, kok guayamu itu terus kepedian, ya toh, mengingatkan. Imam itu apa ya? Cerita itu mengulang-ulang ingatannya. Istilahnya baleni sing dibaca yang supaya dia ingat lagi ini. Lho kok kowe iku apa ya? Ngerwobos ngono. Sak karepe dhewe langsung muni. Lho wong dhek iku sik baleni maneh kok. Kepengin dibaleni maneh. Lah kok terus mau ilingno. Iku bacaane sampean iso terputus Fatihah. Paham ya? Dong nggih. Nah, gitu. Jadi saya sampaikan idza taraddada al-imam fil qiraah walau ghairul Fatihah, meskipun bukan Fatihah, meskipun yang dibaca imam bukan Fatihah, ya. Wa hadza qaydun kharaja bima idza lam yatawaqqaf fa fataha alaihi fa fatang qati al muwalah lu. Wis ngerti imam gak mandeg, cuma dhek iku rada lali dibaleni maneh bacaane kan nggih biasane. Wong kadang kula mawon lali kok maca surat At-Tin niku dadak bluwara nang ngene surat Al-Asr. Ngono to. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu ya. Summa radadnahu asfala safina illa ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Kok blara to? Lah, tapi dia belum sampai diam. Kan mari muni illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawa. Wis bali meneh laqad khalaqnal. Lah, klek enek imam sing model ngono ora usah dilingno, iku berarti ngerti kesalahan dia dibaleni maneh ben eling. Lah kok kowe nyluwono. Ya to, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun. Lah ya tambah terputus. Fatihah yang kau baca tadi terputus. Lah ini bahas masalah lek pas wayahe Fatihah gurung mari kue ngingatno imam. Tapi kalau misalkan Fatihah sampean selesai, itu ndak ada urusan, itu ndak ada pembahasan nang gini. Ya toh, mari Fatihah dadak ngilingno. Yo ndak ada pembahasan. Wis. Ngoten nggih? Wa taqtimu nahwi subhanallah qabla al-fathi yaqtauha 'alal aujah. Mendahulukan bacaan subhanallah sebelum ada niat mengingatkan itu akan terputus mualahnya, ya, menurut pendapat yang lebih aujah. Mendahulukan bacaan subhanallah sebelum ada niat mengingatkan itu akan memutus pada mualah. Ngerti Pak? Ngerti ya? Jadi sampean maca Fatihah gurung mari enek imam salah mono ora muni subhanallah. Ya. Kowe iki gurung enek kostu gurung ono niat untuk mengingatkan. Maka nanti bacaan Fatihahnya yang kita baca di tengah-tengah itu bisa menjadi terputus. Paham nggih? Qabla ayafta ala imamihi. Pokoknya maca subhanallah sik tanpa sebelum mengingatkan imam. Itu akan bisa memutus, ya. Kenapa? Li'annahu hina idzan bi makna tanabbah. Karena ucapan subhanallah hina id quddima al fathi bi makna tanabbah. Pada saat mendahulukan subhanallah sebelum adanya niat mengingatkan, ya. Itu subhanallah, maksudnya sak durung ngilingno. Sak durunge ngilingno maksudnya dibenerno, ngoten nggih. Maca subhanallah dhisik. Berarti koyok-koyok dhek iku mengingatkan imam. Tanabah bermakna tanabah elingo. Berarti dia sama halnya memutus Fatihah. Sebelum dia membenarkan imam, ya toh, sebelum dia membenarkan imam yang bacaan salah, iku maca dhisik subhanallah. Lah ngono ku
malah bisa memutus mualahnya Fatihah. Wa yu'idulan baleni sapa musolli al-Fatihah ta ing Fatihah bitakhalluli sukutin sebab nelan-nelani meneng tola kang suwi apa sukut fiha ing dalem Fatihah bihaitsu zada kelawan sekerine tambah apa sukut ala saktatil istirahah ing atase meneng krana istirahah bila udhrin kelawan tanpa udhur fihima ing dalem fiha napa fihima niku fihima nggih min jahlin fihima ai fihima fi takhallud dzikri al ajrami wa takhul sukut fihima itu ing dalem nelan-nelani karo zikir lan nelan-nelani karo meneng menyela-nyelai Fatihah dengan zikir dengan menyela-nyelai Fatihah dengan diam. Ma'ajahlin sertani bodoh wasahwin dan lali. Falau kana mengko lamun ono apa takhallul dzikri nelan-nelani zikir al ajnabi kang liya awis sukutu utawa meneng atau wilu kang dawa iku sahwan lali au jalan to bodoh au kana to ono pas sukutu meneng iku litadzakkuri ayatin ngeling-eling ayat lam yadurra mongko ora bahayani apa takhallul. Kama lau karara kaya oleh lamun bulan balani sapa musolli ayatan ing ayat minha sangi Fatihah fi mahalliha ing dalem panggonane ayat walau li ghairi udhrin senajan krana tanpa udhur au ada utawa baleni sapa musolli ila maring barang qarahu kang ngucap sapa musolli kang maca sapa musolli ing ma kang maca sapa musolli ing ma maksudnya ayat itu qablu nggih, edek qablu nggih. Qara'ahu kang maca sapa musolli ing ma qablu dalam sadurunge ayat wastamar lan tetep sapa musolli alal aujah haling atase qaul kang den wajahake. Ana maneh kasus sing majibno baleni Fatihah. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia ini menyela-nyelai dengan sukut, menyela-nyelai bacaan Fatihah itu dengan diam yang lama. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Awan sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan melebihi batas diamnya istirahat. Ya, dengan melebihi diamnya napa? Istirahat. Bila udhrin dengan tanpa adanya udhur. Tanpa adanya udhur. Ya. Saktatil istirahat niku nggih meneng ambek nyukuk nafas apa meneng istirahat biasa ngoten niku lho. Ya iso dikira-kira dhewe lah. Lah kok sampai melebihi waktu itu maka nanti Fatihahnya bisa batal, harus diulang kembali. Jadi ada orang yang membaca Fatihah di tengah-tengah itu dia diam yang lama, sekiranya melebihi diamnya istirahat, tanpa ada uzur dalam diam atau berzikir itu, disertai dengan kebodohan atau lupa. Nah, falau kana takhul dzikri, seandainya nanti dia menyela-nyela dengan zikir yang lain atau diam yang lama, baik itu lupa atau bodoh tidak tahu, atau diam itu karena mengingat-ingat ayat, ya, maka itu tidak sampai membahayakan, ya, tidak sampai membahayakan. Ya. Kenapa? Karena ada litadzakkuri ayatin. Karena ada alasan mengingat-ingat ayat, maka di situ tidak membahayakan Fatihahnya. Sehingga meskipun agak lama dia diam, itu Fatihahnya tidak masalah. Ya, Fatihahnya tidak masalah. Bila udrin fi wafit takhalludika jamat takhulli sukut bayanun lil udri min jahlin awasahwin. Ya, min jahlin wasahwin. Bayanun lil udri.
Ya. Itu adalah menjelaskan tentang udzur. Wa mithluhuma al-ayyu au tadzakkuri ayatin. Al-ayu apa? Al-ayu ku menggeh-menggeh. Wong tuwek rek maca kan mesti menggeh-menggeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ora apa-apa ngono kuwi. Anjene wis tuwek piye maneh. Nggih. Utawa meneng krana ngiling-iling ayat. Lali ta apa ngoten lho. Ngoten niku. Lakin hadzani khassani bisukut atawil. Wa kana al-aula lihi ziyadatu mali annahu sayadhkuru as-sani fit tafriq. Kalau seperti ini ada udzur syar'iyah maka tidak masalah. Ya. Tak masalah. Wa istasma law nasiya ayatan fasakata tawilan litadzakkuriha fa innahu la yu'assir, tidak apa-apa. Misalkan dia itu membaca ayat Fatihah ternyata dia lupa. Terus meneng, apa yo terusane. Lah, maka kemudian dia itu meneruskan lagi, tidak masalah karena dia itu ada udzur syar'i. Krana lali. Angop bareng tidak masalah, ngangop piye to. Kadang yo ana sing angop sing suwi ngono. Gitu. Watuk barang itu karena ada udzur. Sing gak ana udzur maksudnya mau meneng karepe dhewe. Mbok eling-eling utang mbok apa. Lah niku sing bahayani. Fatihah kudu dibaleni. Kama law karrar ayatan minha fi mahalliha walau li ghairi udrin. Sebagaimana orang mengulang-ulang ayat Fatihah di dalam tempatnya ayat meskipun tanpa ada udzur. Au ada ila maqarahu qabla wastamar 'alal aujah. Itu ora apa-apa. Saman ro wong sing bolan baleni iku koyo wong was-was iki. Kula ku nate saiki tiyangipun mboten. Iku maca bismillah, Pak. Cara diitung iso ana ping 20, Pak. Saking nemene was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ngomong sakit kula ndelok iki. Saestu kula ro dhewe. Maca at-tahiyat lho cara tak hitung nek 15 paling. At-tahiyat tok lho. At-tahiyat, at-tahi. Jare sing kurang tasdid itu tasdite ta opo nih sing kurang. Iku senemen iku cara was-was sing sadidah kuwi. Iku jenenge ukama lau karro ayatan ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kurang tipis tapi to. Allah ya karim. Ro arek ngono kuwi angkatan juga jeding. Alhamdulillah waras. Yo. Tapi marunu geger kuwi. Ben kok ana ngono santri iku. Zaman biyen kan yo nimba to, gawe sikotan iku. Cagek suwi jane nyapa nang jero dadak diinceng ku was-was. Wah, akhirnya gak kesuwen sing ngantri iki mangkel Jawa Jung jegur jedhe. Yo alhamdulillah waras deh. Apa? Loh, dicoba mawon. Yo tapi ojo izin ayo kok arek siap-siap yo. Tapi engko terus gegeran yo gak usah lah. Nomor 2 syarate. Nomor 2 carane ojo dijegurno, tapi dipetaki. Ngerti dipetaki? Digetaki ngoten. Boleh. Bismillah. Bis Semarang, bis Jakarta ngono lho. Engko gawe isin-isin dhewe. Isin-isin dhewe akhirnya ya waras kok. Diketaki terus. Nah, kalau fatwanya Imam Sya'roni, iku lek enek wong misalkan was-was, iku dikongkon nglawan ngene. Wis iki dadi. Senajan kurang-kurang titik gak apa. Maksudnya iku wis pokoke dhek kudu nglawan. Wis iki sah ngono. Pokoke iki sah dilawan terus. Engko mari. Karena setan yang menggoda orang yang wudu kan namanya setan walhan ya, spesialis pengganggu ibadah wudu. Namanya walhan. Jangan sekali-kali punya anak dikasih nama walhan. Ya. Walhan itu spesialis penggoda wudu. Walhan. Sewenengane nggoda wong wudu. Dadi dia iku duwe trik. Trike ngene.
lek sing digodha wong alim, ya kok model kowe iki, tapi kowe kan guru alim, kowe jek guru mata ilang alim. Wong santri alim gak ngene, wong santri alim kok toko keri kok ora. Santri alim iku wis cara ngono sawaduk temenan kowe, cek guru ngapain niku. Cara cek transisi lah. Ya transisi. Belum bisa maksimal. Iku ngene, lek enek bocah santri kok sampean lah mutafaqih fiddin, wong sing belajar ilmu fikih lah. Wis ngerti masalah tatanan ilmu syariat. Iku ora nggodho ngene. Kowe iki jane wudumu iku wis bener, tapi kurang sithik. Baleno maneh. Sikutmu kurang sithik, baleno maneh. Akhir kon baleni maneh. Kok inatmu mang kurang titik, kurang sempurna, baleno maneh. Balene. Sing kok was-was mengulang-ulang. Tapi lek goblok, mong goblok, iku setan iku nggodhone diwalik. Ah wis mari usah kuwi, wis ta. Ngono ku wis sah nuruti agama wis sah. Padahal udune kurang sempurna. Cara tangan iku wis kurang sempurna, wis cara basuh ku mek sakmene tok. Tapi karo setan dibisiki wis bener wis sah. Salat ora apa-apa. Nah, pinter kan dhek. Wis pakai setan iku wis pokoke dendam kusumat ambek bangsa menungso. Wis dendam kusumat dhek. Wis gara-gara diusir nang neraka wis ngono. Bayangkan dia itu ibadah 8.000 tahun loh. Dia dijuluki sebagai al-imam karena dia pemimpinnya malaikat tuh. Enak dia imanku urip nang swarga. Gitu. Barang pangeran wis punya rencana dan menciptakan namanya Adam manusia. Dia mangkele temene. Mangkele ya nemeni gara-gara dikongkon tapi bukan sujud seperti sujud kita kepada Allah enggak. Sebagai penghormatan kepada manusia. Kenapa? Karena semuanya dites enggak ada yang bisa. Wa 'allama Adama apa? Wa 'allama Adamal asma'ya. Allah itu mengajari manusia itu tentang nama-nama dari barang. Iso kabeh, malaikat ora iso. Iblis pamane ora iso. Sehingga patut dan layak untuk dihormati, dimuliakan. Seperti itu. Nah, akhirnya iblis itu mari diusir iku bolak-balik pin mlebu swarga. Lah kebetulan di situ ada al-khazanah. Al-khazanah iku cara kene iku satpame swarga. Iku bolak-balik kecekel ya, gak iso mlebu deh. Akhire ana ula iku katene mlebu swarga, iku dheke pinter. Ula mangapa cangkemmu? Mlebu nang ngene ula. Akhire dari ular itu masuk satpam ini gak bisa melihat. Dikelabui dengan datangnya ular itu karena setan ini sembunyi di mulutnya ular. Lah ular itu dulu ada punya 4 wakana laha qawaimu arba ya arba'u qawaim wakana lahu qawaimu arba'u qawaim. Dulu itu ular itu punya 4 kaki. Karena dia sudah menolong setan, akhirnya dilaknat sama Allah, akhirnya kakinya dihilangkan semua. Seperti itu. Ya. Wa kana laha arba'u qawaim. Ya, karena dia berusaha untuk ya melancarkan misinya setan. Lah, setan niku pinter Yohan. Dia ketika sudah masuk ke surga, iku carane piye Abi Adam iku iso percaya. Akhirnya tenggene kitab tafsir Tabari itu diceritakan. Setan itu gayane iku sedih. Gayane iku ikut dia itu meratapi nasib. Bukan meratapi nasibnya. Dia itu ikut bersedih dengan keadaannya Adam. Annahu naha alaihima niyahatan. Dia itu nangis guru-guru. Nangis. Kemudian didatangi sama Nabi Adam. Wahai iblis, ma ya bakika? Kowe lapo nangis? Jawab iblis, qala abki alaihima tamutani fatufarriqani ma antum fi nikmah wal karamah. Aku iku sedih, Adam. Aku iku ngesakno karo awakmu. Supaya awakmu iku mesti mati engko. Lek mati terus meninggalkan kenikmatan yang ada di surga ini. Sakno aku. Mbok nangis, makanya penipu ulung iku lek gak ambek nangis gak berhasil.
Dadi lek enek penipu kok sampai nangis-nangis wis warisane iblis. Karena iblis dulu itu penipu dengan cara nangis. Maya bakika. Kowe opo kok nangis iblis? Qala abki alaihi ma tamutani fatufarriqani ma antum fihi minal nikmah wal karomah. Aku ngesakno mbek awakmu, Dam. Kowe iku mati kok. Lek mati terus gak iso nikmati swarga koyo ngene enake. Deloken malaikat ku lho. Karena dulu malaikat itu diperbolehkan makan bakul boleh. Ya, wa kana laha taqulu bi khuldihim. Malaikatku nanggone pang-pangane buah khuldi ku padha mangan buah khuldi. Kowe delok enggak? Dam, malaikat ora apa-apa. Akhirnya Adam kan protes, enggak bisa please karena Allah melarang saya. Lah ini akhirnya yang menjadikan Nabi Adam ini agak percaya. Wahai Adam, demi Allah, info terbaru Allah Subhanahu wa taala menghalalkan buah khuldi. Ya apa ya? Akhirnya apa? Abi Adam kan seketika itu makan. Ketika Siti Hawa makan itu masih belum ada reaksi. Tapi begitu Nabi Adam ikut langsung lepas bajunya. Langsung terlepas semua. Tapi ketika Siti Hawa saja yang makan itu masih belum ada reaksi. Belum ada reaksi dari Allah. Tapi begitu Nabi Adam makan itu langsung reaksi. Ya toh? Lah ini yang Allah itu menjadi ibadah kepada Nabi Adam. Dam, kowe guys tak larang to mangan buah kuwi. Lah kok mau pangan? Apa jawabnya Nabi Adam? Wahai Allah, saya ini tidak menyangka ada makhluknya engkau yang berani mengatakan demi Allah, berani mencatut nama engkau, kemudian dia bertujuan untuk mendustakan dirinya. Saya tidak menyangka ada seorang makhluk dari engkau yang mencatut nama engkau dengan tujuan dia bohong kepada saya. Saya tidak menyangka dia mengatakan demi Allah. Demi Allah kan sudah luar biasa kan? Ini kan sudah merupakan suatu berita yang sudah benar-benar dianggap valid karena sudah mengatakan demi Allah. Saya tidak menyangka ada makhlukmu yang mencatut nama engkau, tapi dia kemudian berbohong dan mendustakan engkau. Akhirnya Nabi Adam itu ya salah secara prosedur, tapi sebenarnya tidak salah 100%. Sehingga Nabi Adam ya diusir nang ngene bumi, tapi disangoni kali Gusti Allah. Iblis ora nyapu disangoni iblis. Nah, sampai sekarang iblis itu menjadi dendam kusumat dengan manusia. Tapi ngono ku kabeh ya skenario Gusti Allah. Makanya waktu Nabi Musa dipun pundhut kali Allah, disedani kali Allah, iku sing paling pertama kali digoleki iku Nabi Adam kali Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi terkenal paling temperamental. Nabi sing paling tersinggung. Nah, ini kok macam-macam gitu. Nang ngene akhirat macam-macam karena Nabi Musa digipuk ya. Sing sopan ya. Nabi Musa iku begitu ki ambake dipundhut niku sing digolek iku Nabi Adam. Dilabrak Nabi Adam. Ya Abul Bashar, bapake menungso, gara-gara jenengan menungso kabeh ku urip nang donya, soro kabeh, yo gadekno BPKB yo utang yo macem-macem, susah pokoke. Kok umpama jenengan mboten nedha niku beres niki, tenggone swarga kabeh enak-enakan. Lah Nabi Adam niku enak yo jawabe. Ngene lho Sa Musa, kowe tak kandhani. 40 tahun sadurunge aku diciptakno karo pangeran niku Gusti Allah wis sudah mengadakan rapat internal ya. Allah itu sudah melakukan rapat internal kepada malaikat. Dan di dalam rapat itu Allah menyampaikan bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. 40 tahun nih. Pangeran wis muni ngono. 40 tahun sebelum diciptakan Adam, Allah sudah memberitahukan kepada malaikat, gitu. Bahwa nanti aku akan menciptakan khalifah, manusia yang menjadi khalifah di bumi, kan begitu. Ya kan? Terus malaikat ada sing protes. Kenapa ya Allah Anda jenengan niku nyiptakno manusia? Manusia kan makhluk yang sering kali mengalirkan darah, yang membuat kerusakan dan seterusnya. Terus Allah itu jawab, kowe menengo. Kowe ora ngerti apa sih tak ngerteni kan gitu. Tapi jangan dianggap loh ya malaikat itu adalah malaikat-malaikat sekelas Jibril, bukan. Itu malaikat-malaikat amatir. Cara malaikat sing guru S1. Lah malaikat Jibril S3 aja dia, profesor lah cara ngono.
Jadi gak mungkin dia protes kepada Allah seperti itu, enggak. Itu malaikat-malaikat yang amatir, tahu nggih? Malaikat-malaikat yang coro JSD, JSMP itu lho dek iku. Makane lu ya lihat aja di tafsir itu. Itu jangan disamakan dengan kelasnya malaikat Jibril. Jibril itu kan termasuk Sayyidul Malaikat, dia itu jenderalnya para malaikat. Enggak mungkin lah. Coro Jibril, Mikail dan sebagainya. Coro saiki S3 kabeh di sana. Profesor lah dek iku kan. Enggak mungkin lah kelasnya malaikat Jibril tanya kenapa Gusti kok jenengan gawe manusa, wes. Pertanyaan yang enggak layak bagi malaikat Jibril. Lah iku sing takok ya malaikat-malaikat kelas amatir, ngoten lho. Mari tak lurusno sampean. Ben gak salah paham. Mula kok kelas Jibril ngono ya. Ya ngono. Ya wis akhire diwalik karo Nabi Adam. Lah 40 tahun sadurunge aku diciptakno iku pangeran wis keluar-keluar nang ngene malaikat ngono. Lah saiki menurutmu sing salah sapa? Dhisik endi? Takdire karo ngono. Ya takdire ya sekono salahno pangeran lah nyalon aku. Enak sih Nabi Adam rek ngene. Wis akhire yo balik liwis maneh. Lho pangeranku suruh kok nyalano aku. Wis pancen di skenario Gusti Allah ngono kok. Coba ya. Ngoten. Tadi diluruskan biar enggak salah paham. Farun wa law syakalamun mamang sapa musolli fi asna'il Fatihah dalam tengah-tengah maca Fatihah hal basmalah ana to dhek maca basmalah sapa musolli fa atammaha mongko nuli nyampurnake sapa musolli ing Fatihah summa dzakara nuli eling sapa musolli ana sak temene musolli iku basmalah maca bismillah sapa musolli ada mongko balenono sapa musolli kul hayus kabehane Fatihah alal auja ing atase kaul kang den wajake wala asalan ora ana asar ku maujud lisyaki maring mamang fitarki harfin ing dalam ninggal huruf aksara khalilu akaminal Fatihah saking Fatihah au ayatin tu ayah fa aksara khalilu ake min saking Fatihah ba'da tamam ya ing dalam sawise sampurnane Fatihah ail Fatihah ditegese Fatihah lene wong iku mamang ning ngene-ngene tengah Fatihah aku mangke maca bismillah apa ora maca Fatihah ning tengah-tengah dalan kuwi ragu mamang aku wis maca bismillah apa ora fa atamma mengko nuli nyampurnake ya muli nyampurnake sapa musolli ing Fatihah kemudian dia ingat bahwa dia itu baca basmalah maka a'ada kullaha alal aujah menurut qaul aujah maka harus mengulangi lagi harus apa? Mengulangi lagi. Contoh di sini dijelaskan begini. Bi an Qur'anis fal Fatihah summa syakka fi annahu hal basmal amlah. Di tengah-tengah Fatihah dia itu ragu apakah sudah baca basmalah atau tidak. Maka fa'atammaha. Maka kemudian dia menyempurnakan Fatihah dan tidak membaca basmalah. Maka a'adal Fatihah kullaha maka wajib dia mengulangi bacaan Fatihah li taksirihi bima qarahu ma'asyaki fasara ka'annahu ajnabiyun ya jadi kalau dia itu mamang terus kemudian kok ditawurusno ae Fatihah kemudian dia ingat bahwa dia baca basmalah tetap harus mengulangi lagi bacaan Fatihah paham wala asara li syaki ya, wala asara li syaki la darara fihi ay minal Fatihah ya mutalikun biwaqtin sifatul harf ma'dahu tidaklah memberikan pengaruh kemamangan atau keraguan dalam meninggalkan satu huruf atau lebih banyak daripada Fatihah atau ayat lebih atau satu ayat atau lebih daripada Fatihah setelah dia menyempurnakan Fatihah. Setelah menyempurnakan Fatihah maka kemamangan itu tidak berpengaruh sama sekali. Li'anna dzahir kon sak temene kang jelas hina idzin ing dalam ba'da tamamiyah iku mudiyuha lewati Fatihah tamatan hali sempurna wasta'nafa
lan amri ngawiti sapa musolli wujuban klan wajib insyaka lamun mamang sapa musolli fihi ing dalem tarku harfin qablahu ing dalam sadurunge nyampurnake Fatihah ai tamam kama lausaka kaya oleh lamun mamang sapa musolli hal qira'ah ana ta wis maca sapa musolli ing Fatihah au lautora li annal asra kau sak temeni asal iku adamu qiraatiha ora onone maca Fatihah. Kalau di dalam kaidah fikih itu dijelaskan apa namanya al aslu baqa'u makan ala makana. Al aslu bara'atu dhimaya dzal himmah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan apakah dia sudah melakukan atau belum? Maka fal aslu annahu lam yaf'alah. Fal aslu annahu lam yaf'alah. Maka hukum asalnya dia dikembalikan belum melakukan. Karena dikembalikan pada hukum asal atau kalau dalam istilah usul fikih namanya istishab. Ya, kembalikan pada asal. Ya. Jadi kalau ada orang yang ragu apakah saya sudah baca Fatihah atau belum, berarti dia belum. Fal aslu annahu lam yaf'alah. Wa kal Fatihah lan kaya maca Fatihah fi dzalika dalam mungkin tafsil sairul arkan utawi sekarine pira-pira rukun. Kesik. Pun. Falau syakka mengelamun mamang sapa musolli fi asli sujud dalam asal sujud masalan kelawan umpamane ata mengko nekani sapa musolli bi kelawan sujud. Au ba'da utawa dalam sawise sujud fi nahwi wa ilyat ing dalam sepadane nyelaki tangan lam yalzamhu mongko ora tetep ing musolli apa syai'un suwiji-wiji. Walau qira'a lan lamun maca sapa musolli ing Fatihah ghafilan kali kang lali fa fatina mongko nuli eling sapa musolli inda siratal ladina walam yataqayyan lan ora yakin sapa musolli qira'ataha ing maca Fatihah lazimahu mongko wajib ing musolli apa istighnafuha ngawiti Fatihah. Ini enek maneh kasus ono wong niku mamang ragu di dalam asal dia sujud. Maka ketika itu dia harus melakukan sujud. Ngomong ini, Pak. Dek niku mari itidal. Pas wayah duduk di antara dua sujud niku lali. Aku mang koyo sujud tak gurung ya. Lah, ketika itu dia harus sujud lagi. Ketika dia ingat maksudnya dia ragu saya tadi sudah sujud belum ya, maka dia langsung sujud, ya, langsung sujud, mengulangi langsung sujud. Atau setelah sujud, fi nahwi wat ilyat, setelah yang dalam sepadane nyelaki tangan, ya, lam yazamhu syai'un, maka dia tidak ada kewajiban apapun, ya, dia tidak ada kewajiban apapun. Tak jelas no. Tafri ala kauni sa'il arkan kal Fatihah. Seperti halnya Fatihah. Ini adalah kasusnya seperti halnya Fatihah. Wa kal Fatihah fi dzalika sa'il arkan. Sa'il arkan. Itu adalah tafri ala kauni sa'il arkan. Ini adalah cabang dari pembahasan sa'il arkan yang disamakan kasusnya dengan Fatihah. Au ba'dahu au syakka ba'da sujud, atau dia itu ragu setelah sujud. Dia ragu setelah sujud, ya. Fi nahwi wat ilyat min sa'il a'dha asab'ah, dari 7 anggota yang sujud, ya. Au ba'dahu ing dalem sepadane nyelaki tangan. Lam yalzamhu syai'un ay la yajib alil adah. Itu tidak bisa toh. Ketika dia sudah meletakkan gini, ya toh? Ya.
dia itu ragu. Saya sudah sujud loh. Lah om dia ini katanya sujud kok. Maksudnya dia itu ragu setelah meletakkan tangan pada saat sujud. Dadak dia ragu. Apa saya sujud? Lah aku ini sujud kok. Maksudnya ragu setelah meletakkan tangan gitu. Makanya lam yalzamhu syai'un. Maka tidak perlu adanya lah beda lek mang marine apa jenenge sujud. Jadi jenlakkan tangan ya atau ba'dau setelah sujud. Jadi setelah sujud gitu. Setelah sujud kan letakkan tangan gini toh, meletakkan tangan gini. Lah, maka di situ tidak wajib untuk meneruskan atau tidak wajib untuk mengulangi. Ya. Ya, karena dia itu setelah sujud. Falau syakka fi asjud pasran atabi. Ini. Like misalkan deiku eling pada saat duduk di antara dua sujud. Lah aku memang sujud agak. Lah maka dia langsung atabi. Maka dia kemudian meneruskan atau melakukan sujud. Ya. Kemudian falau syakka ba'dahu atau dia itu mamang ragu setelah sujud. Ya. Di dalam sejenisnya meletakkan tangan. Ya, meletakkan tangan. Min saking sekiranya anggota pitu. Lam yalzam maka tidak wajib baginya untuk mengulangi sujudnya. Tidak mengulangi, wajib mengulangi sujudnya. Ini kasusnya seperti Fatihah. Kasusnya seperti halnya Fatihah. Karena ketika sudah ba'da tamam, dia nggak perlu untuk mengulangi Fatihahnya. Tak ulangi lagi ya. Fatihah tadi, Fatihah, ketika disampaikan tadi bahwa wala asaroli syaki, wala syakka, wala asaroli syaki, fitarki harfin ba'da tamamiha. Ba'da tamamiha. Ini maksudnya. Ketika dia itu lupa di tengah-tengah Fatihah baca basmalah, terus kemudian diteruskan dia Fatihah, kemudian dia ingat, maka tetap wajib mengulangi lagi. Karena samalnya dia itu belum baca basmalah. Lah, ketika sudah disempurnakan Fatihahnya, kok ada ragu lagi, maka tidak menjadikan pengaruh sama sekali. Karena sudah menyempurnakan Fatihah. Faham maksudnya? Itu persis sepertinya Fatihah. Karena dia sudah sujud. Kemudian kok ada keraguan sujud lagi, ya tidak ada pengaruh. Wong dia sudah sujud. Padha karo Mbak, sampean iku ragu aku wis wudu apa gurung? Berarti belum wudu kan? Terus sampean wudu. Marngono sampean ada keraguan. Lah aku iki mang wis wudu. Lah wis wudu kok Dek. Apakah dia itu ngentut apa enggak? Enggak pengaruh karena dia sudah wudu, sudah menyempurnakan. Paham ya? Fatihah kalau dia sudah menyempurnakan, ya sudah. Enggak ada itu pengaruh syak itu. Karena dia sudah melakukan. Makanya kalau ada orang yang sudah wudu, kemudian dia itu lupa saya ini sudah ngentut atau belum, ya enggak masalah, enggak pengaruh karena dia sudah wudu. Sama ketika dia falau syaka fi asjud masalan atabi, kalau dia itu ragu saya ini sudah sujud atau belum, maka dia sujud. Lah ketika sudah menyempurnakan sujudnya, kok dia ragu lagi, ya tidak bermasalah kan, tidak ada lam yalzam syai'un. Maka tidak perlu adanya sujud lagi. Paham gimana salah? Paham gitu loh. Ya, li'anna dzahir hina idzin mudiwa tamatan wasta'nafa qablahu. Kalau dia belum menyempurnakan, ya wajib mengulangi lagi karena dia ragu qablahu sebelum menyempurnakan. Itu loh. Ya itu seperti itu. Ya. Setelah menyempurnakan Fatihah. Paham gini nggih? Baik. Terus seandainya ada orang baca Fatihah, dia lupa, dia ingat ketika baca siratal ladzina,
dan dia tidak yakin terhadap bacaan Fatihahnya, maka wajib untuk mengulangi lagi. Ya, wajib untuk mengulangi lagi. Ya. Walau qaraha al-Fatihah ala kaunihi ghafilan. Dia itu baca Fatihah tapi kondisinya lali, lupa. Hala kaunihi ghafilan. Fafatina, kemudian dia ingat akan kelupaannya. Dan dia itu tidak yakin membaca Fatihah. Fa in tayaqona an qurbin qiraatha lam yalzal istinaf. Ngomong ini, Pak. Ngomong ini. Maca siratal ladzina, dadak dia itu tidak yakin. Ya, dia itu tidak yakin. Tapi ketika dia yakin, jadi misalkan mari maca mang fa in tayaqona, dia lali terus yakin lho aku maca. Jadi dia lupa posisinya, lupa dia baca Fatihah, kemudian disertai dengan tidak ada keyakinan. Tapi lek kondisi lupa, kemudian setelah itu dia yakin, oh sih aku maca Fatihah, tidak masalah karena dia memang kondisi membaca Fatihah. Maka tidak wajib untuk mengulangi Fatihah. Kalau sampai sakmono, Pak. Muin. Jadi betul sampai sakmono. Nah, ini sampean rugi gak ngaji Pak Muin. Iya. Suwi nang kene gak ngaji muin. Paling tidak minimal muin lah. Ojo terlalu keduwuran Wahab. Fathul Wahab iku wis lek gak duwe sangu balaghah karo mantek angel. Engko sandukure Wahab enek jenenge mahali. Dhuwur Pak. Takrib, mari ngono Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab, mahal. Gua jatuh. Wong iso memahami Fathul Wahab, iso memahami mahal yes tak jamin. Iso ngalano dosen S3. Temen aku gak ngecap pula iku. Men. Ngono-ngono kuwi kadang-kadang ora tau belajar ngono, paling pelajari terjemah ngono tok. Ya ta. Oh yakin aku sampe iso nguasai Fathul Wahab. Nguasai mahal wis wani debat karo dosen S3, profesor wani tok. Ada, gak peduli ya pangkatnya opo. Ya dokter ta, profesor wis ra ngurus. Lah mereka itu kan kadang-kadang pintar dalam sisi bidang apa, gitu ya. Tapi dia itu banyak kegoblokannya. Jangan dianggap profesor itu pintar secara keseluruhan ya, kayak profesor pintar, tapi kok nyetir tronton, iso enggak? Berarti kan goblok dalam penyetiran dia, gitu loh maksudnya Pak. Kowe ngomong pinter gak apa-apa, tapi pinter dalam sisi apa dia? Dalam sisi keilmuan konsep monggo. Tapi kalau praktek, ayo coba. Profesor kokon nyetir tronton sing dawa-dawa iku. Ayo iso ta enggak? Enggak bisa kan? Berarti sisi gobloknya di situ, gitu loh. Makanya kita enggak bisa kemudian mengklaim manusia itu goblok dari segala sisi, enggak bisa. Kadang-kadang biyen sing darani goblok kok saiki pinter ngarang lagu, gitu. Hanya orang itu kalau otak kirinya yang berkembang, itu biasanya kreatif. Tapi kalau otak kanan biasanya hafalannya yang berkembang. Ya, kalau dia hafalannya kuat, kemudian pemikirannya kuat, penalarannya kuat, itu otak kanan yang berkembang. Tapi kalau otak kiri yang berkembang itu biasanya kreativitas. Jadi seperti melukis, gitu, kemudian imajinasi kok. Iku iso pinter deh. Kula nggih tahu kan Banjarian. Iku Banjarian ambek muni lagu gak iso. Iku jenenge otak kanan sing berkembang. Kono wong tabuhan gak iso ngomong, masih gak iso ngepasno. Iku berarti otak kanan yang berjalan. Tapi kalau otak kiri iku masih ambek tabuhan, iku dhek cangkeme muni iso ngepasno. Iku jenenge otak kiri yang berkembang. Anono sih arek sing tabuhan tapi gak iso muni. Soala kabeh kadang yo gak pas ngono mbek lagune. Iku otak kanannya yang berkembang. Kowe sampe mben yo ora iso kowe. Wangel kon ngepas-ngepasno karena otak kanannya yang berkembang. Tapi otak kiri ambek ngamen ngene iso muni deh cangkeme. Yo karena otak kiri yang berkembang. Hanya punya keistimewaan sendiri. Wajib lan wajib apa tertib fil Fatihah dalam Fatihah bi ayat dia kelawan gambarane nekani sapa musolli biya kelawan Fatihah ala nadmi ing atase runtute Fatihah al ma'ruf kang den kenal.
Otokan den weruhi la fit tasyahud ora ing dalam tasyahud malam yukhilla ing dalem selagine ora nyacatake apa adamu tertib bil makna kelawan makna. Lakin yustarat tapi den syaratake fi dalam tasyahud apa riayatu tasdidatin jaga pira-pira tasdid wa muwalatun lan nuli-nuli kal Fatihati kaya Fatihah. Nggih. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.